sebuah gedung perkantoran yang megah, ada seorang petugas keamanan bernama Muna. Ia terkenal bukan karena ketegasannya, melainkan karena siat malasnya yang luar biasa. Malam ini ia bertugas sendirian seperti biasa, dan inilah kisahnya. Muna, seorang petugas keamanan berusia 40-an, duduk malas di kursinya sambil memainkan ponselnya. Matanya sayu, dan kepalanya kadang terangguk karena kantuk. Seorang pria berseragam keamanan duduk di pos satpam, kakinya selonjor di atas meja, tangannya memegang ponsel, dan kepalanya nyaris tertunduk tidur. Malam itu begitu sepi. Hanya suara jangkrik dan kipas angin yang berputar lambat di sudut ruangan. Muna melirik layar chat, tapi hanya sekilas, lalu kembali menonton video di ponselnya. Layar chat menunjukkan beberapa sudut gedung kosong, sementara di meja, Muna tetap sibuk dengan ponselnya, tampak tidak peduli. Tiba-tiba, layar chat menampilkan bayangan hitam bergerak di lorong lantai 2. Namun, Muna hanya menguap. "Ah, mungkin pantulan cahaya," gumamnya malas. Layar chat menampilkan lorong gelap dengan bayangan samar, sementara di pos, Muna hanya menguap tanpa rasa curiga. Sebuah suara kecil terdengar dari radio komunikasi di meja. "Pak Muna, tadi saya lihat ada yang aneh di lantai 2, suara dari petugas kebersihan." Muna hanya mendengus, "Jangan nakut-nakutin, saya lagi santai." Walkie-talkie menyala dengan suara statis, sementara Muna tetap bersandar dengan wajah malas. 5 menit kemudian, suara seperti benda jatuh terdengar dari dalam gedung. Muna mengernyit, tapi tetap tidak bergerak dari kursinya. "Ah, mungkin kucing," katanya cuek. Deskripsi gambar, bayangan gelap melintas cepat di lorong kantor, sementara di pos, Muna tetap santai tanpa ekspresi panik. Namun, tiba-tiba listrik berkedip-kedip. Lampu di pos satpam berkedip 2 kali sebelum akhirnya stabil kembali. Muna mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap tidak beranjak. Ruangan pos satpam sedikit gelap akibat lampu yang berkedip, sementara ekspresi Budi mulai berubah sedikit cemas. Tiba-tiba, pintu utama berderit terbuka sedikit, lalu menutup sendiri dengan keras. Angin dingin menerpa wajah Muna. Kali ini ia benar-benar merinding. Pintu kaca kantor terbuka sedikit, lalu tertutup sendiri dengan suara keras, sementara Muna mulai duduk tegak, matanya membelalak. Dengan sedikit gemetar, ia akhirnya berdiri dan mengambil senter. "Ah, mungkin ada yang iseng," katanya, meski suaranya terdengar ragu. Muna memegang senter dengan tangan sedikit gemetar, wajahnya tegang, tapi tetap berusaha terlihat santai. Muna melangkah ke dalam gedung. Suasana sunyi membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menyorotkan senter ke koridor, tapi tak melihat apapun. Koridor kantor tampak gelap dengan pantulan cahaya senter, sementara Muna berjalan perlahan dengan ekspresi tegang. Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat di ujung lorong. Muna hampir menjatuhkan senternya. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Siluet hitam tampak berlari di ujung lorong, sementara Muna berdiri kaku, terkejut. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang semakin menjauh. Muna mulai menyesali kemalasannya, seharusnya ia lebih waspada sejak tadi. Wajah Muna berkeringat, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak bisa. Dengan nekat, ia berjalan lebih dalam. Lantai 2 terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika ia menyorotkan senter ke sebuah ruangan, ia melihat kursi bergoyang sendiri. Kursi di dalam ruangan kantor bergoyang pelan, sementara senter Muna menyorotnya dengan cahaya bergetar. Muna akhirnya memutuskan untuk lari kembali ke pos keamanan. Napasnya memburu, dan tanpa pikir panjang, ia mengunci pintu posnya rapat-rapat. Muna berlari panik menuju pos keamanan, tangannya gemetar saat berusaha mengunci pintu. Di dalam pos, ia menunggu dengan napas tersengal. Namun, layar chat menunjukkan hal yang mengejutkan, ruangan lantai 2 kosong. Tak ada apapun. Layar chat kini menunjukkan semua sudut kantor dalam keadaan sepi, sementara Muna memegang dadanya, masih ketakutan.
Muna menarik napas panjang. Mungkin cuma sugesti, katanya pelan. Tapi ia berjanji dalam hati, mulai sekarang, ia tidak akan malas lagi saat bertugas. Muna duduk kembali di kursinya, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Cit tetap menyala, dan ia tak lagi main ponsel. Sejak malam itu, Muna berubah. Tak ada lagi kemalasan saat bertugas. Karena ia tahu, dalam sunyi, sesuatu bisa saja mengawasi.